Rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8 hingga 10 cm yang biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Perokok ada dua jenis, yaitu perokok aktif. Perokok aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun atau kulit jagung. Sedangkan perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok dari orang lain. Alasan orang merokok yaitu coba-coba, ikut-ikutan, sekedar ingin merasakan kesepian agar terlihat gaya atau gengsi, meniru orang tua, iseng, menghilangkan ketegangan, lambang kedewasaan, mencari inspirasi, dan juga sebagai penghilang stres. Di dalam rokok terdapat berbagai macam jenis zat berbahaya, antara lain seperti aseton, yaitu zat penghapus cat, hidrogen cyanid, yaitu zat yang digunakan untuk racun hukuman mati, toluidin adalah zat kalsiogenik, amonia adalah zat yang digunakan sebagai bahan pembersih lantai, naptilamin adalah zat kalsiogenik, uretan adalah zat kalsiogenik, metanol adalah zat yang digunakan sebagai bahan bakar roket, toluen adalah zat pelarut yang digunakan dalam industri, arsenik adalah zat yang digunakan sebagai racun semut putih, pirin adalah zat pelarut dalam industri, dibensakridin adalah zat kalsiogenik, dimetil nitrosamin adalah zat kalsiogenik, fenol adalah zat yang digunakan sebagai antiseptik atau pembunuh kuman, naptalin adalah zat yang digunakan sebagai bahan kapur barus, butan adalah zat yang digunakan sebagai pembuatan bahan bakar korek api, polonium 210 yaitu adalah zat bahan radioaktif, kadmium adalah zat yang dipakai untuk ICCU mobil, karbon monoksida adalah zat yang terdapat pada gas pada knalpot. Benzopirin adalah zat kalsiogenik dan vinyl klorat adalah zat yang digunakan sebagai pembuatan bahan plastik PVC. Apa sih bahaya rokok itu? Yang pertama, menyebabkan kanker paru-paru, kanker lidah, kanker mulut, kanker kelenjar lidah, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, kanker kulit. Bahaya selanjutnya yaitu hemoglobin dalam darah tidak bisa mengikat oksigen, karies pada gigi, terkena serangan jantung, rambut rontok, osteoporosis atau pengeroposan tulang, katarak, kulit keriput, tukak lambung. Terjadi gangguan kehamilan dan janin, terkena impotensi, bahaya perokok bagi pelajar, mengganggu prestasi belajar, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit, menjadi kecanduan, terlihat lebih tua dari usianya, sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, menimbulkan plak pada gigi. Keuntungan yang bisa kita dapat bila berhenti merokok. 6 jam sesudah berhenti merokok, denyut nadi dan tekanan darah menjadi normal. Setelah 12 jam berhenti merokok, maka karbon monoksida atau biasa yang disebut CO meninggalkan sistem peredaran darah. 1 hari setelah berhenti merokok, maka tekanan darah lebih rendah dan kegiatan jantung menjadi lebih kuat. Setelah 1 tahun berhenti merokok, maka resiko serangan jantung menurun sampai setengahnya. Setelah berhenti merokok selama 5 hingga 15 tahun, maka resiko stroke menurun sampai tingkat bukan perokok. Setelah 10 tahun berhenti merokok, maka resiko kanker paru-paru menurun hingga setengahnya.
Setelah 15 tahun berhenti merokok, maka resiko serangan jantung menurun hingga tingkat bukan perokok. Cara berhenti merokok. Yang pertama, bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Berhenti merokok seketika atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Hindari berkumpul dengan teman yang sedang merokok. Lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lainnya yang menyehatkan. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok. Jangan malu mengatakan diri kita bukan perokok. Mintalah dukungan kepada orang terdekat ataupun keluarga. Ayo berhenti merokok. Sayangi dirimu dengan berhenti merokok. Ayo berhenti merokok. Sayangi diri